Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para mubalighat Aisyah beserta ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultum hari ini bertema rahasia keutamaan di antara waktu sholat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satu langkah kemanapun yang kita lakukan kecuali semuanya tertulis. Langkah-langkah menuju masjid, musola, atau majelis ilmu akan tertulis langkah-langkah itu sebagai ibadah. Sebaliknya, langkah-langkah ke tempat maksiat bukan hanya maksiatnya yang tertulis, tapi langkah-langkah ke tempat itu juga tercatat sebagai langkah maksiat. Maka salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak pernah lepas dari dosa dan maksiat, Allah mengampuni dosa-dosa kita di antara solat-solat kita. Subuh sampai zuhur diampuni dosa kita. Zuhur sampai asar diampuni dosa di antaranya. Asar sampai maghrib diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Maghrib sampai Isya diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Isya sampai subuh diampuni juga dosa-dosa kita. Jangankan di antara sholat 5 waktu, bahkan di antara Jumat sampai Jumat yang akan datang pun diampuni dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, As-sholatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratul lima bainahunna malam tughsyal kabair. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus untuk dosa, di antaranya selama tidak melakukan dosa besar. Antara 2 Jumat diampuni dosa kita. Oleh karena itu, berapapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang menjaminkan kita selalu mendapatkan ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita tidak diampuni, harus selalu meminta ampun. Betapa banyak dosa yang kita lupakan, betapa banyak dosa yang kita abaikan. Bahkan ada perbuatan yang kita lakukan, kita tidak merasa itu dosa, padahal di sisi Allah itu adalah dosa. Dosa kecil, dosa besar, apalagi dosa kecil. Sehari-hari kita tidak terlepas dari dosa kecil yang kadang kita tidak sadari. Mata melihat kemana, tangan mengambil apa, telinga mendengar apa, kaki melangkah kemana. Itulah ibu-ibu sekalian. Jadi sholat itu adalah sebab dosa-dosa kita itu terampuni dan terhapusnya segala kesalahan-kesalahan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Ara'aitum law anna naharon bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubqi min daronihi. Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian,
lalu dia mandi 5 kali setiap hari, apakah kalian menganggap masih ada kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, La yubqi min daronihi syai'an. Tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, Fadzalika mithlu sholawatil khamsi yamhullahu bihil khotoya. Seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Maka apapun yang terjadi, jangan tinggalkan sholat. Perilaku kita masih sangat parah. Dosa kita terlalu banyak. Tetap jangan tinggalkan sholat. Tidak boleh ada perkataan, buat apa saya menjaga sholat? Perilaku saya aja belum benar. Sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Walaupun dosa kita itu sudah melampaui batas, tetap jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu termasuk kesempatan untuk diampuni dosa kita. Artinya dosa-dosa yang sehari-hari kita lakukan, lalu kita lupa memohon ampun, lupa bertaubat, atau kita tidak sadar yang kita lakukan itu adalah dosa. Karena kita menjaga sholat, otomatis Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Itulah ibu-ibu kultum hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.